Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Sahid, ya. Masih di seputar iLogic tutorial, step by step. Pada kali ini kita akan diskusi ya, lebih tepatnya, atau kita akan bermain-main lah dengan iLogic. Sekaligus untuk melatih cara menggunakan atau bagaimana membuat algoritma sebuah automation design, gitu ya. Nah, dalam case kali ini kita akan diskusi tentang membuat piramid ya. Bagaimana menyusun balok seperti ini ya. Dari yang ada 1, 3, 5, 7, 9. Atau membuat piramid segi 4 seperti ini. Jadi selisih 1, 1, 1, 1 gitu ya. Untuk perubahan di masing-masing tingkatannya seperti itu. Nah, supaya lebih jelasnya mungkin seperti ini adalah contohnya. Ya, bagaimana kita menyusun piramid seperti ini? Kalau saya ingin merubahnya ya, piramid DOD menjadi 3 tingkat gitu ya. Ya kan, gerak seperti ini ya, jadi 3. Bagaimana kita menjadi 3D misalkan ya. Klik apply. Dia akan membuat menghapus yang lama dan membuat yang baru. Oke. Jadi seperti ini. Ya. Oke, ya. Kita coba kembalikan ke piramid DOD. Ya, oke. Jadi di sini filenya sebenarnya ini adalah tindak lanjut dari materi sebelumnya ya, yang mungkin Anda belum lihat ada di tentang status bar ya. Pada status bar kita menjelaskan tentang bagaimana memasukkan kubik tapi satu row saja, satu baris saja. Nah sekarang kita buat menjadi beberapa baris yang dinamik. Ini mau row-nya mau berapa ya. Sebenarnya karena keterbatasan komputer jadi biar tidak lama saya akan batasi sampai 10 begitu ya. Nah, misalkan jadi 5 gitu ya. Klik apply. Dan lihat perubahan yang ada di sini nanti ya. Setelah dihapus semuanya, nah sekarang dia akan menjadi banyak. Ada sekitar 1 pada baris pertama ya, 01 sampai 09 ya, karena tadi 5 tingkat. Baris kedua 1 sampai 7. 1 sampai 5, 1 sampai 3, dan 1 saja. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana dengan misalkan tadi yang 3D-nya? Ya, kita coba klik apply. Dia di sini dia akan terhapus dan akan memulai ukuran baru, gitu ya. Masih dalam proses. Nah, oke, sekarang lihat jadi berubah ya, jadi box 20, 000. Jadi ini adalah baris yang paling bawah, base-nya. Ya, ini 0. Jadi tadi ada 2, 01, sekarang ada 3 ya, 013, 021 gitu ya. Seperti itu. Oke, ini adalah target pelatihan kali ini. Anda bisa membuat salah satu piramid 2D. Kita bermain-main saja. Lalu bagaimana algoritmanya gitu ya? Bagaimana caranya? Kita kembali ke slide. Oke, piramid box seperti ini. Jadi dia akan naik satu tingkat ya. Dan Anda lihat di sini yang pertama adalah cuma 1 ya, boxnya 1. Yang kedua boxnya ada 3. Pada ke 3, 4, 5 ya. Di sini pada baris kelima ada 9 box gitu ya.
Ini jumlahnya di masing-masing baris. Ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, jadi rumusnya adalah setiap ada penambahan atau pengurangan baris ya, itu adalah 2 kali barisnya dikurangi 1 ya, jumlah boxnya di masing-masing row. Oke. Total jumlahnya dari box yang ada ini adalah n kali n ya. Jadi kalau 5 berarti ini ada 25 gitu ya. Kalau ini ada 5 tingkat berarti 25. Kita coba hitung ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 ya. Terkali 4, 9. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 9, 25. Oke. Pada baris kedua, ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 2 kali 2. Ya, 4. Di sini ada 4 tambah 5. 9 ya. 3 kali 3. Oke. Nah, ketika kita nanti menyusun, maka di sini ada, kita mulai dari bawah ya. Paling bawah ini ada 9 ya, kita akan menyusun 9. Tapi dia tingkat atasnya kita akan kehilangan 2 ya, yang di kanan dan kiri. Artinya kita mulai startnya ada di titik ini. Demikian juga dengan atasnya, dikurangi 1 lagi, dikurangi 1 lagi, dikurangi 1 lagi, sampai habis gitu ya. Nah, gimana algoritmanya ya? Yang pertama kita mulai, kemudian kita perlu mengetahui, kita balik ya, total row-nya berapa. Dalam case ini adalah 5 ya. Kemudian base row-nya kita harus akan menentukan yang paling bawah berapa. Tadi 2 kali n-1 ya. Jadi 2 dikalikan totalnya berapa? 5 ya. Dikurangi 1. Jadi ada 9. 2 kali 5 dikurangi 1. Oke. Kemudian, nah ini 9 ya. Kita jadikan sebagai base row untuk menentukan total box yang paling bawah. Kemudian, taruhlah kita membuat perulangan, J itu adalah yang merah berupa berapa tingkat ya, berapa tingkat, dia akan berhitung sampai tingkat terakhir ya. Apakah J-nya kurang atau sama dengan row totalnya. Berikutnya adalah ketika row total J sama dengan 1, maka kita akan membutuhkan suatu loop baru, yaitu I, ya, kurang dari atau sama dengan RB, row base-nya, base row ya, base row, dikurangi 2 kali J ya. 2 kali J, kalau J-nya 0 berarti dikurangi 0 gitu ya. Nah, di sini tugasnya apa? Setelah I sama dengan 0 misalkan, mulai dari 0, maka dia akan memanggil box pertama. Diletakkan di sini, berikutnya box 2, box 3, sampai row base pada baris pertama ini selesai. Jadi dia akan buat add and constraint box-nya. Terus dia akan berulang kembali ke sini ya. Sampai selesai pada box terakhir. Kemudian jika sudah selesai habis, maka dia akan kembali lagi ke J. J kedua berjalan. I kurang dan sama dengan base row dikurangi 2 kali J kedua ya. Gitu. Dan seterusnya sampai nanti J-nya habis, N selesai. Gitu ya. Nah, datanya seperti ini. Ketika kita mencoba pada row yang pertama ya, J sama dengan 0 ya, start from row 1, base row ya, total box row 1 sama dengan 2 kali row total dikurangi 1. Nah, untuk J sama dengan 1 ya, total box-nya ada 9 ya. Ini mohon maaf, ini bukan 0 ya, tapi 1. Nah, add box 1 ya, constraint
0,0 ya. Box 1 0,0. Box kedua adalah ya tentunya dia akan Y-nya 0 tetapi X-nya adalah 10 ya. Jadi dia 0, 10, 20, 30 seperti itu. Sehingga dia bertambah terus. Nah, untuk memudahkan dalam skripnya berarti I min 1 dikalikan 10 ya. I min 1 dikalikan 10 untuk jaraknya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah iLogic script-nya tadi ya. Kita tentukan row totalnya, row base-nya ada berapa total base-nya. Kemudian ini deklarasi file name. Untuk J sama dengan 0 row total ya. Lalu kita mulai menjalankan I-nya. Sampai I selesai, J sama dengan 1 gitu kan. Terus dia akan berulang gitu ya. Oke, kita langsung menuju inventor ya. Oke. Sebelumnya ayo kita coba ya. Kita coba ke inventor ya. Oke. Tentu saja Anda cukup perlu menyiapkan 2 box ya. Ini 10 kali 10 biar sama. Box pertama ini ya. Oke, ini. Kemudian kita ada red box juga ya. Apa sih fungsinya? Kenapa harus dibedakan ya? Ini karena untuk memudahkan kita aja untuk belajar. Oke. Baik. Setelah kita punya 2, kita klik new, tanda TIM. Kan? Seperti tutorial sebelumnya, kita bisa flashing ya dulu. Flashing komponen di sini. Oke, kita place komponen, box green, dan box red ya. Nah, ada 2 di sini. Seperti ini, ada 2 ya. Nah, kita ingin tahu titik 0,0 di mana, tinggal klik ground and root ya. Create original class constraint seperti kemarin. Oke. Seperti ini ya. Nah, karena kalau kemarin hanya satu sisi ke sumbu X saja, sekarang kita membutuhkan 2 sumbu ya. Misalkan di sini pas pertama ini misalkan kita kasih nilai 10 ya. Lalu ini kita kasih juga berapa? 20. Seperti itu. Kemudian untuk yang hijau kita juga tambahkan misalkan 10 sebagai trigger aja nanti biar memudahkan kita. Ini 20. Oke. Ya. Jangan lupa disimpan dulu. Dan simpan di pyramid. Oke. Berikutnya kita ke iLogic ya. Kita coba add rule play with pyramid ya. Oke. Di sini ya. Oh, mohon maaf. Kita ke inventor ya. Nah, tadi kita perlu, oh ya, menambahkan total row-nya di mana ya? Kita boleh ya. Kita misalkan tim total row ya. Total row as integer sama dengan kita kasih nilai dulu 5 gitu ya. Kemudian
dim base row as integer sama dengan total row dikali 2 min 1 ya. Oke, kita tambahkan satu lagi tentang file name ya. Objek file name as string. Oke, berikutnya adalah tadi pertama kali adalah looping berapa total row-nya. Nah, itu kita tentukan for G equals to 0 ya. Total row ya. Total row. Itu total row. Okay. Max G. Looping for row. Looping kedua adalah untuk kolom ya. For E to base row. Base row ya. Base row total row kali 2 dikurangi 1 ini berlaku untuk baris paling bawah ya. Nah, untuk masing-masing baris itu berbeda jumlah box-nya. Karena itu kita perlu kurangi ya di masing-masing box 2 dikalikan J ya. 2 kali J dikurangi 2 kali J. Oke. Next I. Oke. Berikutnya adalah kita bisa, oh ya, kita lupa tadi ya, untuk capture ads, oke. Nah, sekarang kita sudah memasukkan box green 1 ya, komponen add, nah, box green IPT. Nah, bagaimana kita tahu? Kita tidak bisa membuat box green 1 sebagai akuran name itu sama ya. Maka di sini kita perlu tambahkan dan I ya, das J ya. Seperti ini untuk memudahkan kita dalam membedakan ukuran name-nya. Ini juga berlaku nanti untuk yang ada di sini ya dan ada di sini yang membutuhkan informasi itu. Kemudian offsetnya, constraint-nya ini sudah dikata constraint. Nah, ada X offset dan Y offset ya. Nah, nilainya berapa? Kita perlu tentukan di sini. X offset sama dengan ya, I dikalikan 10 ya. Ditambah J kali 10 min 10.
Y offset sama dengan G kalikan 10. Ya, bagaimana informasi tadi? Kemudian ini kita akan masukkan di sini. X offset sama dengan Y offset sama dengan oke. Nah, kita coba save. Tidak ada masalah, save and run. Oke, berhasil ya. Jadi, lihat, oke. 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat model yang sini. Oke. Berikutnya, ini warnanya hijau semua ya, kurang menarik gitu ya. Kurang menarik. Nah, kita bisa ganti. Edit dulu. Ya. Oke, sebelumnya ketika kita milih, saya suka menghapus ya, karena ini untuk testing. Kita sudah siapkan, ini sudah ada pada materi yang lalu ya. Oke. Snippet saya tidak ada. Oke, kita lupakan dulu sementara. Kita ingin memanggil box green dan box red ya. Nah, di sini kita perlu menambahkan sebuah pemisahan antara ganjil dan genap gitu ya. Maka kita akan tambahkan sebelum i di sini adalah if ya, i mod 2 sama dengan 0 then o file name di sini ada ya, sudah kita siapkan nama variabelnya. O file name sama dengan box green ipt ya. Box green ipt. Box green ipt. Else jika tidak, o file name and if ya. Jika tidak, maka dia sama dengan box red. Box red .ipt. Oke. Lalu kemudian nama variabel ini kita gunakan sebagai informasi di sini. O file name ya. Nah, oke. Kita akan save. Terus ya. Kita coba sekarang delete ini semua. Kemudian running. Iya, merah, hijau, merah, hijau. Nah, sekarang jadi ya. Oke, cukup sederhana. Nah, berikutnya tadi kita masih memasukkan statis informasi dari berapa total row-nya. Kita bisa tambahkan di sini. Oke, contoh. Oke. Add sekarang total row. Total level. Jangan lupa di sini kita tentukan unit list. Kita kasih informasi misalkan 3 gitu ya. Dan kita kembali ke sini.
edit dulu. Nah, kita ganti nilai dari dim total row ini equal dengan total level ya. Saya save level. Kemudian close. Saya membuat form di sini. Add form. Nah, saya tarik aja level piramid ya. Kemudian formnya kita akan buat buttonnya adalah predefine-nya oke, cancel apply ya. Sekarang kita coba delete. Klik form 1. Kita kasih nilai 5 misalkan ya. Apply. Oke, jadi 5 ya. Nah, sekarang tugas Anda adalah saya kasih PR ya. Gimana membuat piramid yang 3 dimensi ya, ada X, Y, Z tentu ininya. Seperti ini. Oke, jadi kalau tadi hanya X, Y saja koordinatornya, kita ganti sekarang menjadi X, Y, Z. Dan modelnya seperti ini. Bagaimana algoritmanya? Silakan dicoba di rumah. Baik, mungkin itu saja untuk session kali ini tentang Logic. Ya, semoga bermanfaat dan selamat berlatih. Salam.